Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini aspirasi benda asing dan masih bersama dengan kita Dr. Junia. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa bagi yang ingin bertanya, bisa langsung saja hubungi nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Baik dok, kita akan lanjutkan lagi karena ini menarik sekali informasinya dok. Baik, silakan dok. Oke, agak cukup panjang ya materi kita hari ini, karena memang banyak banget. Nanti bayi beda lagi, dewasa beda lagi. Semoga nggak terlalu berat ya, semoga mudah dipahami. Sebenarnya ini terlihatnya kayak sederhana, keselak, tapi memang bahaya. Bahaya, apalagi itu kejadian yang sehari-hari mungkin terjadi gitu. Tanpa ada penyakit tertentu pun bisa terjadi, tiba-tiba aja gitu, apes ya, keselak gitu. Iya. Oke, ini kita tadi bahas Heimlich maneuver ya. Kemudian ini dapat dilakukan tanpa penolong atau dengan penolong. Ini kita lihat lagi di belakang. Ini dengan penolong nih, gambarnya masih sama. Dengan penolong, posisi seperti ini hanya dilakukan pada orang dewasa. Penolong berdiri di belakang korban, persis seperti gambar ya. Tangan kanan penolong dikepalkan dan ditempelkan di abdomen bagian atas. Tangan kanan di kepal ditempel bagian atas, tangan kirinya bantu mendorong tangan kanannya. Oh berarti kanan duluan ya dok ya? Iya, mana yang kuat ya, kalau dia kidal kanan mendorong gitu ya. Karena kalau dia kayak gini dia nggak maksimal dorongannya. Tangan satu di kepal, satu mendorong tangannya gitu. Jadi kuat. Jadi ada tekniknya ya dok ya? Betul. Nggak boleh kayak gini tapi gini gitu ya? Sebenarnya kayak gini bukannya nggak boleh, cuma hasilnya nggak maksimal karena tekanannya kayak gini kan, ini tangan kita berongga ya, jadi memang harus gini di kepal. Kemudian penolong memberikan tekanan yang kuat dan cepat ke arah atas. Ingat, notnya kuat dan cepat, bukan kuat dan lambat perlahan, bukan, harus kuat dan cepat. Karena kita memberikan dorongan tiba-tiba sehingga ada tekanan mendorong kembali benda asing itu keluar begitu. Biasanya sih yang paling berhasil kalau diginikan tersumbatnya masih atas, bakso gede, bendanya bulat gitu ya. Terdorong itu nanti keluar, mantul gitu, langsung keluar kelihatan. Tapi ini juga banyak video viralnya dok di media sosial kan. Kadang kakak bantu adiknya. Digini-giniin ya? Iya. Enggak bisa karena dibalikin. Ada lihat video orang digini-giniin karena tersedak ya, dibalikin kakinya di atas, kepalanya di bawah. Bukan berarti gravitasi terus dia akan keluar, nggak bisa gitu karena ada tekanan gitu. Karena saluran pernafasan kita itu bukan corong panjang yang licin tanpa ada lekuk-lekuk. Ya lekuk-lekuknya gitu ya. Kalau benda licin di dalam pipa mungkin kita giniin jatuh ya. Cuman kan saluran pernafasan kita tidak seperti itu anatominya. Gitu. Ini tanpa penolong nih, misal tersedak sendirian nggak ada yang bantu. Caranya pertama sama, kita kepal tangan, taruh dorongan ke atas kuat dan cepat. Atau dengan bantuan kursi ya? Kursi. Misalnya sudah nggak ada tenaga, sesak tuh kan panik ya, bisa dengan kursi. Caranya sama, kuat dan cepat ya, dengan kursi. Jadi kursinya pengganti tangannya. Tapi hati-hati, kalau lokasinya salah nanti bisa patah tuh tulang iganya. Memang harus lokasinya di perut. Benar-benar di abdomen, di titik tengah. Nanti kerasa kan ada yang tulang, ada yang enggak. Ini ada tulang ini di bawahnya. Oke. Nah, gimana kalau gagal? Kalau gagal mengeluarkan benda asing secara tata laksana awal tadi itu mau nggak mau diterakeostomi. Apa tuh dok? Trakeostomi itu nanti gambarnya ada di belakang ya. Tapi itu tergantung posisinya juga. Kalau posisinya masih di atas tempat yang bisa diterakeostomi sih oke. Tapi kalau di bawah kan nggak bisa lagi. Oke, kalau di kejadian di lapangan, nah kalau kejadiannya di lapangan gimana? Dilakukan penusukan dengan pena atau benda yang berongga di trakea. Ini di note ya, hanya dilakukan oleh orang yang telah berkompeten. Karena lokasi penusukannya, kemudian cara penusukannya, sterilisasinya nggak bisa asal colok aja bendanya nggak steril malah nanti infeksi gitu. Berarti kalau tadi tata laksana awal boleh dilakukan mandiri atau dibantu siapapun yang bisa. Nah kalau ini khusus yang berkompeten ya dok ya? Betul. Nggak boleh dicoba-coba ya maksudnya? Iya,
Walaupun sebenarnya kalau udah gawat darurat banget ya, itu misalnya bendanya tidak steril, nggak ada pensterilnya ditusuk pun ya nggak apa-apa, karena infeksinya nanti bisa kita tata laksana di akhir, karena ini kegawat daruratan yang harus kita dahulukan begitu. Walaupun pada kenyataannya saya sarankan memang dilakukan dalam kondisi yang steril dan bagus ya. Oke, ini trakeostomi tadi, benda tajam. Ini ya trakea, nanti ada bagian yang lunak di sini. Kita masukkan pena. Penanya kalau bisa dibuang dulu ya isi tinta dalamnya. Oh, jadi ujungnya aja itu yang Iya, lancip karena tujuan kita kan karena pena ini berongga, kita tusuk, jadi kita masukin udara tuh kayak sedotan jatuhnya. Kalau dimasukkan, jadi udara bisa masuk lewat sini. Misalnya sumbatannya di atas nih, contohnya sumbatan di sini. Nggak bisa dong, masuk ke sini. Nanti udara masuk lewat penanya, begitu. Bisa diganti dengan benda-benda lain sebenarnya. Kalau sudah di fasilitas kesehatan sendiri, kalau kayak gini, dia nggak harus pakai pena sih, bisa dibuka di lubang, nanti ada masukin kayak selangnya gitu. Oh, nggak bantu. Dibedah sini. Iya, itu bisa di IGD sih dilakukan sebenarnya. Tapi walaupun sebenarnya kalau di rumah sakit ya udah tanggung-tanggung masuk ruang operasi sekalian. Karena pertama nyerinya lebih sedikit, kemudian lebih terkontrol pasiennya seperti itu. Nih, gambaran kalau sumbatannya tidak terlaksana dengan baik, bisa terjadi atelektasis, kolaps paru-parunya. Nggak bisa ngembang, nggak bisa ngempes, kolaps, kempes. Kalau kayak balon itu kempes. Gitu. Ini contoh paru-paru yang terisi udara ya. Itu udah kolaps tuh, nggak kelihatan gambarnya. Yang ini. Udah putih aja ya, sama hitam. Nih kelihatan ya. Benda asing di bronkus tanpa atelektasis. Nih kelihatan ya, lebih menebal dari warnanya. Dia udah pasiennya nggak atelektasis karena dia paru-parunya mungkin masih ada bagian yang bisa terisi udara ya, sumbatannya mungkin tidak total, tapi kelihatan benda asing. Oke, paru-parunya masih terisi udara, masih menghitam ya. Kalau tadi sebelah udah putih. Oke, ini benda asing pada anak. Nih tadi dewasa udah, sekarang kita pada anak. Ada chest thrust dan abdominal thrust untuk anak. Nah kalau chest thrust pada bayi ya, ditidurkan di tempat yang datar, kemudian dengan jari kita tekan, bagian dadanya cepat dan kuat ke arah atas. Kalau abdominal itu artinya perut, berarti tekanannya di perut seperti di gambar. Tuh pakai jari tekan ya, posisinya bisa duduk, bisa tidur, tekan. Dari gambarnya aja udah kelihatan anaknya dibikin ungu atau biru ya. Iya. Tandanya sesak kekurangan oksigen gitu, karena digambarkan nggak bisa bersuara tuh, makanya digambarkan diwarnakan seperti itu. Nih chest thrust, pertama tadi ya, chest dada, thrust tekanan pada dada. Dilakukan pada anak-anak, mendorong dengan 2 jari ke arah kepala, maksudnya ke arah atas, bukan dorongnya ke bawah kayak gini, tapi dorong ke arah atas. Gambarnya kayak tadi. Nah pada wanita hamil, agak sulit dilakukan Heimlich tadi ya. Iya. Pilihannya chest thrust juga, wanita hamil. Membuat tekanan di rongga, torak atau dadanya naik, sehingga dia membantu benda asingnya terdorong keluar. Begitu, itu yang chest thrust. Prinsipnya sama, cuman tekniknya berbeda dan aplikasinya berbeda di setiap jenis pasien. Begitu. Nah prinsip abdominal thrust, ini udah kita masuk abdominal ya, perut. Pada anak itu sama pada tindakan dewasa, hanya bedanya pertama, memberi tenaganya lebih kecil. Anak-anak ya, apalagi penolongnya dewasa. Kalau tenaganya sama kayak dewasa bahaya juga ya, kan kecil anak lebih kecil, jadi lebih kecil tenaganya. Tapi harus tetap cepat dan kuat. Kalau anak bisa digendong atau bisa tidur terlentang. Kalau dewasa tadi berdiri. Ya, Heimlich itu kan tekanan pada perut juga jatuhnya ya. Kalau anak-anak boleh terlentang itu kan berarti kan digosok lari itu ya, Dok? Iya, abdominal. Kalau digendong juga bisa, taruh di pangkuan ya, didorong gitu. Berikan tekanan dengan menggunakan 2 jari saja, telunjuk dan jari tengah. Kalau satu kepalan tangan nanti terlalu kuat untuk anak-anak dan perut anak-anak kan kecil, tangan dewasa gede, jadi nanti satu perutnya yang ketekan. Padahal yang ingin kita tekan itu di bagian tengahnya saja. Jadi pakai telunjuk dan jari tengah aja tekannya. Mungkin kalau jarinya yang kecil ya, itu bolehlah dengan 3 jari bantu gitu. Tapi jangan pakai jari yang lain, harus jari ini karena mereka jari tengah dan kekuatan dorongannya pasti paling kuat. Oh, tengah dan sekitarnya ya? Iya, sebelah segini kanannya. ya atau gini. Nggak bisa pakai jari gini kan susah ya. Iya. Nggak mungkin juga. Oke. Nih, back blow. Ini yang lain nih, Dok.
Iya, lain kita lagi. lanjutkan usai jeda berikut ya, Oh, Dok ya. siap. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.